Assalamualaikum Yurdi, Alhamdulillah kita kedatangan tamu dari Bangkok, langsung datang ke sini. Terima kasih atas kehadirannya di acara 30 Cinta Sistelnas dan Reuni Perang IPB. Yurdi adalah siswa teladan dari Sumatera Barat, SMP tahun 1989. Pada saat itu apa yang paling berkesan bagi Yurdi? Yang paling berkesan bagi saya waktu itu SMP kita masih kecil ya. Kemudian saya belum pernah naik pesawat terbang. Jadi jauh, saya juga bukan dari kota Padangnya, saya dari kota Payakumbuh yang 3,5 jam dari Padang ya. Jadi ini ada anak desa mau naik pesawat, itu perasaannya luar biasa. Jadi yang paling berkesan itunya pertama ya. Jadi anterin kan sampai Padang apa? Waktu itu kan diantarin juga sama mama saya. Jadi satu kota itu heboh, saya mau ke Jakarta naik pesawat itu. Tahun 89 ya, karena zaman itu kan memang pesawat belum umum ya. Dan sampai di Jakarta akhirnya bisa ketemu dengan banyak teman-teman, ikut ke istana, itu luar biasa sekali ya pada saat usia 14 waktu itu ya mungkin kita ya masih ya. Itu perasaannya sangat seperti mimpi ya. Seperti mimpi, betul. Karena zaman itu kan bertemu dengan seorang presiden itu bagi anak daerah itu rasanya mustahil ya. Jadi saya sangat bersyukur karena juga mendapat kesempatan yang istimewa tersebut. Tapi yang lebih berkesan adalah bahwa saya bisa membuka mata bahwa dunia ini ternyata besar, tidak hanya di sekitar kota saya gitu. Luas sekali dan banyak yang bisa dipelajari ya. Luas sekali, karena waktu itu pun zaman kecil ya, saya hanya beberapa kali ke ibu kota provinsi Padang itu. Mungkin bisa dihitung ya 2 atau 3 kali saja sebelum saya ke Jakarta. Jadi bisa dibayangkan anak daerah lugu tiba-tiba di kota besar gitu. Betul-betul, Jakarta waktu itu udah luar biasa ya bagi anak daerah emang. Sama dengan saya waktu itu. Akhirnya SMA tetap di Payakumbuh atau ke Padang? Saya kecewa sebenarnya. Saya sebenarnya mau masuk SMA Taruna. Karena zaman itu angkatan pertama. Jadi saya ujian, semua nilai akademik bagus ya. 9, 10 ya waktu tes. Cuma di tes fisik saya gagal. Saya mengurung diri di kamar itu berminggu-minggu. Sampai mama saya bilang, sudahlah katanya. Berarti ini bukan yang terbaik buat kamu. Jadi kekecewaan saya itu mungkin ada setahun ya. Tapi saya tetap sekolah dan tetap juara. Tapi ada rasa yang tidak puas ya, karena biasanya saya selalu ikut lomba itu juara terus gitu. Kali ini tidak lulus gitu, saya malu ya. Jadi memang saya sekolah SMA di Payakumbuh tetap. Tapi saya bertekad ada satu hal yang harus saya buktikan bahwa saya masih bisa berhasil. Jadi kelas 2 SMA itu saya lulus pertukaran pelajar AFS. Jadi saya ikut pertukaran pelajar satu. Oh, 1 tahun kemana waktu itu? Saya ke Sydney. Ke Sydney ya, luar biasa ya. Jadi akhirnya dari Payakumbuh bukan ke Jakarta lagi, tapi ke Sydney. Banyak yang dipelajari waktu itu ya? Banyak sekali, karena saya tinggal dengan keluarga angkat 1 tahun. Kemudian saya juga mulai bisa berbahasa Inggris dengan baik karena pertukaran pelajar itu. Dan akhirnya lulus SMA dan mendapat undangan dari IPB. Saya dapat undangan ya. Undangan masuk ke Fakultas Kehutanan. Kehutanan ya. Betul. Pada saat itu apa yang terbayang Fakultas Kehutanan? Memang saya suka dengan nature ya, dengan alam ya. Kebetulan papa saya adalah guru biologi. Jadi dia suka mengajak saya berjalan-jalan ke alam ya, juga camping. Dan papa saya ini adalah menurut saya guru yang luar biasa. Dia bisa menceritakan sama saya nama-nama tumbuhan, sejarahnya, asal-usulnya, kemudian kenapa penting tumbuh-tumbuhan dan hutan ini gitu. Jadi saya berkeinginan masuk IPB dan tujuannya masuk ke kehutanan karena saya ingin mempelajari apa sih sebenarnya dunia kehutanan. Dan sesudah di kehutanan, apa yang paling menarik bagi Yurdi pada saat itu?
Saya menemukan dunia saya di bidang kehutanan ya. Saya cinta alam ya. Saya mulai belajar banyak bahwa Indonesia ini adalah negara hutan tropis nomor 3 terbesar di dunia. Kemudian saya aktif berorganisasi dan membentuk organisasi yang bergerak di bidang kehutanan di tingkat mahasiswa di ASEAN dan juga di tingkat dunia. Saya aktif dalam meeting-meeting mahasiswa tersebut. Ya, jadi di situ passionnya makin terpupuk ya, dalam bidang organisasi, kehutanan, dan juga bahkan berhasil membangun organisasi tingkat dunia ya pada situ. Bisa diceritakan sedikit pada saat itu? Saya berpergian ke Brunei, itu masih mahasiswa ya. Kemudian Malaysia, Thailand. Itu ke universitas-universitas lain ya? Universitas lain yang ada fakultas kehutanannya. Dan kita mencetuskan dibentuknya atau diaktifkannya ASEAN Forestry Student Association, dan saya mengadakan launching dari organisasi itu. Jadi pendirinya adalah Yurdi dan teman-teman saat itu ya, luar biasa. Sampai sekarang masih aktif? Masih aktif ya, dan bahkan saya masih diundang kadang-kadang untuk mengadakan ceramah. Jadi sudah punya legacy pada saat itu ya, luar biasa, yang untuk menjadi bekal bagi adik-adik kelas mungkin ya di kehutanan sekarang ini. Nah, kemudian sesudah itu dari kehutanan, pada saat meninggalkan kuliah juga langsung berniat menuju ke bidang kehutanan juga. Di mana waktu itu? Saya sesudah kuliah ada 2 tawaran kerjaan. Pertama di WWF di Jakarta, kemudian di lembaga penelitian internasional CIFOR namanya, Center for International Forestry Research. Cuma karena saya tidak ingin tinggal di Jakarta, saya memilih untuk bekerja di CIFOR ya. Kebetulan CIFOR ini kantor pusatnya ada di Bogor. Luar biasa ya, jadi Yurdi ini bahkan sudah mempunyai proyek di 45 negara. Ya. Dan semuanya itu memberi kesan yang luar biasa pasti ya. Dan paling berkesan di mana bisa dikatakan? Saya paling berkesan itu mengerjakan proyek-proyek di negara-negara yang banyak tantangannya, terutama di negara-negara yang ada krisis ya. Saat ini saya mengepalai beberapa proyek di Afghanistan, kemudian juga di Korea Utara, di Bangladesh, kemudian juga di negara-negara yang tidak terlalu banyak konfliknya seperti Nepal, Bhutan ya. Kalau di negara-negara lain seperti yang sudah aman ya, seperti Filipina, kemudian Fiji, itu tuh kurang rasanya tantangan, walaupun banyak hal baru yang saya pelajari ya. Cuma kalau saya lagi di Afghanistan misalnya, yang kadang-kadang saya di sana berminggu-minggu, itu adalah tantangan luar biasa ya bagi saya. Cuma keluarga saya agak deg-degan gitu. Pada dasarnya anak-anak muda di seluruh dunia mungkin tidak terlalu berbeda ya. Maksudnya mereka pasti berkeinginan untuk menjadi anak-anak tuh sekarang ini menjadi yang seperti anak-anak di Amerika mungkin atau di mana. Itu ada pesan untuk anak-anak di tiap negara. Iya, sebenarnya kalau saya amati ya di negara-negara yang krisis, kemudian negara-negara yang belum maju, anak-anak itu semua punya mimpi yang sama ya. Mereka ingin sekolah, mereka ingin punya kehidupan yang lebih baik ya. Mereka juga ingin punya waktu bermain dengan teman-temannya. Jadi menurut saya mereka, terutama di negara-negara konflik yang banyak saya temui, sederhana sebenarnya keinginan mereka ya. Sehingga menurut saya mereka kurang beruntung saja. Nah, di Indonesia kan sebenarnya pada dasarnya cukup beruntung ya. Anak-anak di sini banyak akses untuk kemana-mana. Mungkin apa yang pesan Yurdi kepada anak-anak Indonesia yang bisa dibilang kan cukup beruntung? Ya, kalau menurut saya anak-anak Indonesia sangat beruntung ya. Indonesia sebagai negara middle income country ya, negara yang sudah sedikit agak maju ya, semuanya ada ya, hampir ada ya. Listrik sudah masuk kemana-mana, internet kemana-mana, bahkan kita pengguna internet termasuk paling besar di dunia ya. Pesan utama saya pada anak-anak ini adalah kalian harus berjuang ya. Tidak ada kesuksesan itu yang didapatkan dengan gampang. Berjuanglah sesuai dengan passion masing-masing dan serius gitu.
Karena hanya dengan perjuangan dan keseriusan kita bisa menjadi expert dan sukses di bidang kita. Sekarang Yurdi di FAO, United Nation, nah itu akan semakin banyak yang bisa diberikan kepada dunia ya bahkan ya. Nah, sekarang ini apa yang sedang proyek yang utama di? Jadi saya di FAO sekarang itu sebagai koordinator untuk pengelolaan pertanian berkelanjutan untuk kawasan Asia Pasifik. Yang pertama kita kembangkan yang menjadi tujuan utama kita adalah membantu negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini untuk swasembada pangan. Yang kedua adalah memastikan bahwa tidak ada lagi kelaparan. Nah, untuk kita ketahui kelaparan jumlahnya paling banyak di Asia Pasifik ya, terutama di negara Asia Selatan seperti Bangladesh, India, Pakistan ya. Itu jumlahnya masih lebih dari 400 juta. Jadi ini tugas utama kita di kantor FAO untuk kawasan Asia dan Pasifik. Yang kedua adalah bagaimana kita membantu untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Nah, dunia ini semakin panas. Dampaknya sangat terasa ya? Sangat banyak. Bencana alam, longsor, gempa ya. Kemudian juga banjir, kekeringan. Jadi bagaimana kita menyiapkan negara-negara di kawasan ini untuk punya kemampuan mengatasi hal ini. Ya. Bagaimana Indonesia menurut posisinya? Indonesia saya pikir punya posisi strategis yang kuat. Ya. Indonesia belajar dari banyak hal, dari kejadian-kejadian tsunami, kemudian gempa di berbagai tempat, sudah punya sistem respon yang baik. Kemudian Indonesia juga dari sisi pertanian boleh dikatakan relatif lebih maju. Walaupun untuk beras kita masih kadang-kadang kurang importnya. Dari sisi teknologi dan sumber daya manusia juga bagus. Ya. Jadi kita tinggal mengkapitalisasikan saja bagaimana supaya lebih baik lagi. Sebenarnya kita punya harapan dan masa depan yang luar biasa ya? Luar biasa. Ya. Indonesia harus optimis karena negara besar ya. Terakhir nih, secara keseluruhan apakah Indonesia ini kan akan semakin maju. Jadi apa yang bisa menjadi bekal utama, apa yang harus dipelajari bagi anak-anak Indonesia agar bisa makin berperan di dunia internasional? Saya pikir memang orang-orang Indonesia di level internasional belum banyak. Karena orang-orang Indonesia masih senang tinggal di Indonesia. Karena ada yang bilang there is no place like home ya. Jadi saya ingin mendorong anak-anak muda Indonesia untuk berkarir secara internasional, berpengaruh di lembaga-lembaga dunia. Dengan begitu juga bisa berkontribusi yang sangat signifikan buat Indonesia. Jadi sebenarnya orang Indonesia tidak kalah ya? Oh tidak. Punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa mempengaruhi dunia bahkan mungkin ya. Orang Indonesia sumber dayanya luar biasa, technical skill-nya luar biasa, communication skill-nya sangat bagus. Keberanian gitu ya. Yang kurang adalah PD ya. Ya, jadi kalau saya banding-bandingkan dengan negara teman-teman dari negara lain, mereka mungkin technical skill-nya tidak sebagus kita. Tapi PD-nya bisa lebih bagus, lebih banyak dari kita. Jadi di sini mungkin kita perlu mendorong anak-anak muda untuk punya leadership yang lebih kuat ke depannya untuk bisa bersaing secara global. Terima kasih Yurdi, banyak sekali pesan yang sudah bisa disampaikan, pengalamannya juga di luar negeri luar biasa banyaknya. Terima kasih atas kehadirannya, kita senang sekali bisa hadir dari Bangkok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.